Ya, penetapan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan 3 tersangka lain dari pihak swasta produsen minyak kelapa sawit oleh Kejagung menggegerkan publik. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut terjadi pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk persetujuan ekspor sehingga berdampak pada kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Bagaimana sebenarnya kong kali kong terjadi di Kementerian Perdagangan berkaitan dengan ekspor CPO minyak mentah ini, dan apakah kemudian penetapan tersangka cukup di beberapa orang yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung atau ada peluang ini bisa lebih besar lagi? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Bang Boyamin Saiman, koordinator dari MAKI, Masyarakat Anti Korupsi. Selamat malam Bang Boyamin, apa kabar? Malam, Rehat. Ya. Kabar baik. Ya, saya ingin langsung mendengarkan tanggapan Anda dari penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung, 1 dirjen di Kementerian Perdagangan dan 3 lainnya adalah dari pihak swasta. Ini sesuai dengan apa yang dilaporkan sebelumnya oleh teman-teman dari MAKI, Bang Boy? Sesuai, dan ini kita apresiasi betul Kejaksaan Agung mampu waktu yang cepat menetapkan tersangka dari proses yang kerja senyap. Ini kan sampai 2 bulan sudah selesai. Jadi apapun kita apresiasi, dan ini termasuk yang liga besar. 3 perusahaan ini termasuk liga besarnya kan mafia minyak goreng maupun CPO. Dan meskipun kita berharap 3 besar saya itu kan sekitar 9 perusahaan. Nah, kalau toh ini sudah 3 itu sudah lumayan, dan kemudian juga tingkat pejabatnya juga eselon 1. Udah ini betul-betul surprise juga sebagai pelapor. Dan saya harus jujur, waktu saya melapor itu Kejaksaan Agung juga sudah punya data sebagian gitu. Jadi bahkan mereka juga sudah melakukan penyelidikan. Jadi bukan semata-mata laporan Boyamin. Kejaksaan Agung sendiri juga sudah sangat proaktif dalam mendukung aspirasi masyarakat yang jengkel karena minyak goreng mahal dan langka. Dan inilah kita berusaha apresiasi. Dan data dari saya itu hanya berkaitan dengan yang berkaitan CPO. Tapi ini kan juga berkaitan nantinya mudah-mudahan dengan minyak goreng segala macam. Oke. Bang Boyamin, yang membuat Anda surprise itu apa? Apakah ketiga perusahaan ini kah karena ini termasuk liga besar atau ada hal yang lain? Justru yang surprise termasuk ada dugaan pemberian sesuatu dalam pemberian izin yang tidak memenuhi syarat. Jadi kalau ini hanya kita berkutat pada pemberian izin yang tidak memenuhi syarat, kan bisa saja hanya dianggap kebijakan yang tidak bisa dipidana, cukup dicabut izinnya misalnya. Tapi ini kan dilengkapi dengan berkaitan dengan dugaan pemberian. Nah, ini yang surprise. Karena apa? Ini barangkali mudah-mudahan dari revisi Undang-Undang Kejaksaan yang di 6 bulan yang lalu dibahas di DPR dan disahkan sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi ini perbedaannya, revisi Undang-Undang Kejaksaan mampu membuat Kejaksaan makin bergigi. Jadi kalau revisi Undang-Undang KPK membuat KPK makin melemah. Nah, ini yang sebenarnya prihatin juga, sedih. Pun Kejaksaan Agung sekarang tak mampu menangkap kehendak masyarakat, tapi KPK makin melemah. Sedih juga kita. Karena urusan mafia minyak goreng ini KPK betul-betul tidak terdengar. Itu surprise-nya sekarang Kejaksaan Agung mampu menjadi tumpuan masyarakat juga, dan betul-betul mampu membuktikan dirinya sekarang dengan revisi Undang-Undang Kejaksaan, maka kemudian mampu menjawab ini, termasuk surprise. Yang saya kaget itu termasuk eselon 1 ini saya surprise juga. Oke. Mengapa surprise-nya Bang Boyamin terhadap eselon 1 Dirjen Perdagangan Luar Negeri ini? Artinya dugaan permainan ini kan ternyata bagian dari orang yang harusnya mengatur ini untuk demi kepentingan negara. Termasuk izin itu diberikan kepada yang berhak, tidak ada pemberian sesuatu, kan harusnya begitu. Dan selama ini dugaan-dugaan yang berkaitan dengan naiknya harga sembako kita itu kan sulit tersentuh. Dan saya pun tadinya itu kan sebenarnya pesimis begitu, bahwa apakah ini bisa dibongkar, apakah bisa ditaskan dari sisi hukum begitu. Karena terus terang aja besar ini selama ini tidak tersentuh, dan bagaimana seperti permainan harga ini betul-betul tidak tersentuh karena dugaan kartel maupun dugaan monopoli. Sehingga ternyata gitu dugaan permainan itu ternyata melibatkan unsur pejabat negara yang levelnya tinggi. Nah, inilah yang kita aja saya tadi itu
karena mau ketemu teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung, saya ditolak mentah-mentah karena mereka ini sudah mau nahan orang katanya gitu. Ya sudah, saya tunggu sorenya lah. Oke, oke. Berarti dengan adanya satu eselon dari Kementerian Perdagangan ini membuktikan apa yang mungkin selama ini dispekulasikan atau diduga oleh masyarakat atau oleh sejumlah pihak bahwa ada peran pemerintah sebetulnya yang kemudian membuat akhirnya kelangkaan terjadi di minyak goreng. Kira-kira begitu ya, Bang Boyamin? Iya, apapun izin atau kuota ekspor impor itu kan mulai zaman dulu misalnya daging sapi dari Australia itu kan sudah diungkap juga dulu. Terus kemudian berkaitan dugaan dengan misalnya bawang merah, bawang putih, terus gula yang juga dulu kan sejak awal-awal reformasi itu dulu ada gula yang diselundupkan, ternyata bisa masuk pasaran segala macam. Jadi ini sesuatu yang tataran-tataran tertentu sebenarnya memang dugaan permainan ini sudah lama. Bahkan periode-periode yang lalu itu istilah yang pernah nyampe ke telinga saya istilahnya juputor itu. Juru pungut, juru setor. Ini yang kan dengan kuota ekspor maupun impor sudah saya dengar periode-periode yang lalu, dan ini kalau toh ini sekarang ini mampu menyentuh ke lingkaran dalam kekuasaan berkaitan dengan pejabat eselon 1, inilah yang kemudian prestasi Kejaksaan Agung. Apapun biasa saya mengkritik Kejaksaan Agung gugat pra peradilan segala macam, sekarang saya fair, ini apresiasi yang barangkali Kejaksaan Agung mampu mendengar penderitaan masyarakat yang betul-betul menderita akibat langka dan mahalnya minyak goreng. Oke, 3 perusahaan liga besar tadi Anda katakan, apakah menurut Anda ini bisa disebut kemudian memang tergolong mafia juga, Bang Boyamin? Atau belum cukup tepat kalau dibilang ini adalah bagian dari mafia minyak goreng? Menurut saya sudah bagian mafia karena dari tiga ini saya mencatat 2 perusahaan besar ini pernah bermasalah kasus pajak itu. Sudah 5 sampai 7 tahun yang lalu saya punya catatan bagaimana mereka juga kena kasus pajak. Jadi ini di 3 ini 2 saya punya catatan berkaitan dengan pajak. Nah, kalau berkaitan pajak berarti artinya kan penghindaran pajak. Dulu Al Capone itu kan bisanya ketangkep oleh gak hukum Amerika kan karena juga pajak. Nah, ternyata kan mafia itu irisan berbanding lurus dengan dugaan manipulasi atau penggelapan pajak. Inilah yang nampaknya mudah-mudahan nanti Kejaksaan Agung mampu mengurai semua sehingga kita tidak akan terdengar lagi minyak goreng langka atau mahal. Oke, yang disebutkan oleh Jaksa Agung adalah ada pemufakatan ya antara yang pemohon dan juga pemberi persetujuan. Dalam hal ini adalah pemerintah, dalam hal ini adalah dirjen yang ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin Anda bisa mengelaborasi lebih jauh ya Bang Boyamin, bagaimana sebetulnya celah atau peluang korupsi seperti ini terjadi dalam kasus atau pada masalah ekspor minyak mentah ini atau minyak goreng ini? Ya, karena kan izin kuota ekspor itu ada kuotanya. Dan ini sebenarnya syaratnya sangat rumit dan tidak mudah orang mengurus itu. Nah, dari kasus ini kita baca sebenarnya 3 perusahaan itu juga tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan izin ekspor PO. Tapi nyatanya tetap diberikan izin meskipun tidak memenuhi syarat. Nah, ternyata diduga pemberian izin ini diduga ada kaitannya dengan pemberian sesuatu. Entah itu gratifikasi ataupun dugaannya loh ya. Jadi ini rangkaian-rangkaian sehingga kemudian dikatakan ada permufakatan jahat. Ini satu pasal tambahan lagi, nanti pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi kalau ini bisa memang dikenakan permufakatan jahat. Jadi meskipun Kejaksaan Agung tidak menjelaskan pasal berapa, tapi saya bisa bahkan ini ada dugaan pasal 2 dan pasal 3 kaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang. Mungkin bisa jadi kalau ada pemberian nanti mulai dari pasal 5, pasal 11, pasal 12, terus juga pasal 13. Tambah lagi kalau bonus ini pasal 15 tentang permufakatan jahat dari Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, apalagi nanti kalau ini sampai diperluas lebih jauh bisa aja dikenakan Undang-Undang Pencucian Uang misalnya. Kan bisa aja ditarik bukan hanya periode ini tapi periode-periode sebelumnya. Apakah ada dugaan-dugaan yang permainan yang sama? Kalau bisa dicuri lebih jauh, liga besar ini betul-betul jadi liga Premier League gitu kan. Jadi bukan hanya liga besar aja gitu. Oke, jadi tidak hanya juaranya
itu aja kok. Ya, jadi tidak hanya bisa dikenakan dengan undang-undang pasal undang-undang perdagangan, tapi juga bisa masuk kemudian ke tindak pidana korupsi yang tadi Anda sampaikan tadi. Baik, Bang. Kalau ini hanya kan undang-undang perdagangan, Kejaksaan Agung tidak bisa masuk. Iya, oke. Hanya yang seperti saya gugat kemarin, Menteri Perdagangan itu tidak mengenakan tindak pidana perdagangan penimbunan. Juga tentang perlindungan konsumen, minyak goreng curah dijadikan kemasan dijual harga lebih mahal. Kan saya gugat pra peradilan, itu jatahnya Kementerian Perdagangan. Ya. Apalagi tadi jawabannya mereka tidak melakukan penyidikan. Lebih kacau lagi, ternyata mereka punya kewenangan tidak dipakai. Ya sudah, bagaimana kita bisa berharap terhadap Menteri Perdagangan yang gagah berani di depan DPR mengatakan 3 hari lagi saya menetapkan tersangka. Ternyata hari ini baru ketahuan belangnya bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Oke. Ini kan suatu yang memprihatinkan. Makanya saya sering ngomong Menteri Perdagangannya tidak layak ini. Oke, baik. Bang Boyamin, apakah menurut Anda ini masih bisa peluangnya besar untuk tidak hanya 4 orang tersangka ini saja, tapi mungkin ke orang-orang yang lain yang mungkin lebih tinggi statusnya atau ke perusahaan-perusahaan yang lain yang sebelumnya Anda sebutkan sebenarnya ada 9 kan ya? Ya, mudah-mudahan. Kalau masalahnya kan ada yang bermain pintar, ada yang kurang pintar. Kalau pintar ini kan bisa lebih sulit lagi. Ini kan levelnya Kejaksaan Agung ini bukan OTT. Kalau OTT itu kan ini bisa katakanlah tanda kutip dibuat. Tapi ini kan peristiwanya sudah terjadi, harus menemukan dan mencari alat bukti. Dan itu saja dari ini, anggap aja kita kalau toh dari 9 ini kena 3, ini sudah prestasi besar. Nah, saya terus terang aja waktu ikut laporan itu pesimis apakah ini bisa diungkap gitu. Nah, nyatanya ini 3 ini dan bukan sekedar klasteri, tapi sudah termasuk liga besar. Oke, bagaimana dengan di Kementerian Perdagangan? Menurut Anda cukup sampai di Dirjen atau perlu diusut kembali? Iya, harus diusut kembali karena dugaan permainan ini kan bisa aja bukan hanya 1 orang 2 orang. Di Agung juga statement, menteri pun saya akan proses kalau memang cukup bukti. Ya kita beri semangat lah, kita support Kejaksaan Agung untuk mencari alat bukti. Karena apapun ini, tes ini nampaknya nggak mungkin lah hanya level-level hanya 1 orang 2 orang. Dan di perusahaan 3 perusahaan ini pun nampaknya baru level manajer. Apakah kemudian pemilik keuntungan sebenarnya ini hanya manajer? Apakah bukan level yang lebih tinggi dari manajer? Itu nanti harusnya diungkap oleh Kejaksaan Agung juga. Kalau hanya berdasarkan dugaan suap, memang bisa saja pelakunya tersangka sekarang. Tapi kan owner beneficialnya atau pemilik keuntungan yang sebenarnya siapa? Dalam tes proses ini, yaitu yang harus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Itulah yang kita beri semangat Kejaksaan Agung mampu mengungkap semua itu. Baik, jadi yang perlu kita dorong adalah untuk mengusut lebih dalam lagi, tidak kemudian hanya di nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi juga bisa mungkin kemudian nama-nama yang lain. Bagaimana sekarang menurut Anda posisi Kementerian Perdagangan setelah penangkapan salah satu dirjennya ini, Bang Boyamin? Mendak sudah mengatakan ya mungkin normatif ya, hanya kemudian membiarkan proses hukum dan kalau perlu ada yang perlu butuh keterangan, siap untuk memberikan keterangan. Menurut Anda bagaimana sekarang ini harus segera dievaluasi oleh Kementerian Perdagangan karena ini level dirjen dan mungkin juga sudah berlangsung cukup lama praktik seperti ini? Jadi di perdagangan kalau hanya mengatakan seperti itu, padahal dia juga bagian dari masalah di Kementerian Perdagangan. Artinya dia tidak mampu mengawasi anak buahnya, tidak mampu membuat sistem ini menjadi anti KKN. Bagaimana perizinan ini bisa dipantau dan diawasi sehingga betul-betul diberikan kepada yang berhak dan tidak ada imbalan. Dia tidak mampu memanajemen ini. Menurut saya menteri pun bagian dari masalah. Saya kalau masih hanya level coba bersih-bersih dianggap di level eselon 1 bawah katakanlah begitu ya tidak cukup. Evaluasi juga terhadap menterinya yang tidak mampu mengawasi dan tidak mampu memanajemen kementeriannya dalam rangka membela kementerian, yaitu tidak langka dan tidak mahalnya minyak goreng. Ini baru satu komoditi loh. Belum nanti ini bisa jadi gula, habis ini sudah bisa jadi bermasalah lagi. Mungkin daging juga sudah harganya sangat tinggi lagi. Ini seperti tidak ada kenaikan harga daging aja. Ini seperti angin lalu aja. Ini sesuatu yang menurut saya Kementerian Perdagangan ini harus diisi oleh teknokrat betul. Kan diambilkan dari orang-orang yang atau berpraktek melakukan perdagangan. Ini sangat mengkhawatirkan ke depannya. Jadi evaluasi tidak hanya kepada jajaran di
bawah eselon 1, tapi terhadap menterinya pun perlu dievaluasi. Dan saya berharap Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi dengar suara masyarakat yang betul-betul menderita akibat minyak goreng langka dan mahal ini. Jadi Anda melihat bahwa tidak hanya ini bisa menjadi kotak Pandora, tidak hanya kemudian hanya kasus soal minyak goreng saja, tapi bisa kemudian melebar ke yang lain? Sangat memungkinkan. Tapi yang penting kita doronglah ini dituntaskan dulu, baru nanti pengembangan komoditas yang lain, sembako, bagaimana masyarakat sering terombang-ambing akibat harga naik, misalnya gula pernah kejadian begitu, dan ternyata tiba-tiba banyak perusahaan-perusahaan yang tanda kutip bahwa milik negara pun ternyata malah senang mengolah rafinasi gula dari luar negeri, tapi terus kemudian dijual lagi. Mereka disuruh menggiling itu kadang-kadang males-malesan aja. Ini suatu yang juga memang banyak hal. Misalnya kemarin saya ke Sumatera Selatan itu mengetahui banyak perkebunan sawit, ternyata tahun yang lalu izin hak guna usaha perkebunan ternyata hanya untuk pinjam bank, habis itu tidak diurus, terlantar sawitnya, dan kemudian uang itu ternyata dilarikan ke luar negeri dan kreditnya macet, dan kemudian ya kalau toh dilelang kebunnya itu ya murah-murah aja gitu, dan kemudian nanti ada dugaan mafia lagi untuk membeli, kemudian ya pinjam ke bank lagi. Jadi hampir ratusan ribu hektar di Sumatera Selatan itu kebun yang terlantar karena hanya untuk sarana untuk pinjam ke bank, habis itu duitnya dimanfaatkan pribadi, tidak untuk kebunnya, dan kemudian macet dan duitnya sebagian di luar negeri. Banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan ini. Oke, baik. Tapi sekarang paling tidak kita dorong kemudian proses hukum ini berjalan dan diusut lebih tuntas lagi, lebih dalam lagi terkait dengan praktik ekspor ini ya, korupsi minyak mentah atau minyak goreng ini yang terjadi di Kementerian Perdagangan. Kita tunggu akan seperti apa ke depan ini, Bang Boyamin. Mungkin akan menarik untuk kita cermati bersama dan kita akan kawal bersama. Terima kasih banyak. Betul, yakinlah. Saya pun juga akan ngawal kalau nanti mangkrak atau ada dugaan pihak lain atau yang lebih besar tidak diproses, pasti Kejaksaan Agung saya gugat pra peradilan untuk supaya jalannya benar. Ini rakyat sudah apresiasi, tolong ini dijaga dan betul-betul dituntaskan dan mudah-mudahan bisa dikembangkan. Harapan masyarakat tertumpu sekarang kepada Kejaksaan Agung. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Boyamin Saiman, Koordinator MAKI sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu Bang. Malam, yuk, Renhat.